Apa sih Yahudi Ashkenazi itu? Yahudi Ashkenazi adalah Yahudi palsu, bukan keturunan Israel atau Yakub alaihi salam. Mereka, Yahudi Ashkenazi, adalah keturunan dari sarkofagus Yuya, Habib Yuya. Siapa itu sarkofagus Yuya, Habib Yuya? Sarkofagus Yuya adalah mertua Firaun, Amenhotep III, juga sekaligus penasihatnya. Makam sarkofagus Yuya dan istrinya Juyu ditemukan pada awal abad ke-19 di Lembah Para Raja, di tepi barat Luxor, Mesir, dan di samping petinya terdapat 3 peti yang diyakini sebagai anak sarkofagus Yuya, dan juga ditemukan sejumlah koleksi patung, kursi kayu, 2 tempat tidur, dan kereta perang. Para peneliti dari Italia dan sejumlah ahli deoksiribonucleic acid kemudian mendeteksi deoksiribonucleic acid dari jasad mumi sarkofagus Yuya tersebut, dan hasilnya kelompok haplogrupnya adalah GP15. Lalu mengapa para Habib Yaman dikatakan mereka sebagai Yahudi Ashkenazi? Karena terbukti deoksiribonucleic acid mereka, para Habib Yaman, termasuk dalam kelompok haplogrup GY. Berprasangka buruk kepada orang lain. Kamu nggak bakalan bisa menghukumi hati orang. Dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang mengotori tangan dengan darah orang-orang yang wafat itu fakta loh ya, siapa? Itu kamu salah satu yang bertanggung jawab. Dia tidak mau membahas KM50 sama sekali di dalam permasalahan ini, dan dia tidak akan pernah mau membahas itu. Nih, silahkan mau di crop, silahkan mau di share. Tentara minimalnya begitu ya, minimalnya apalagi kalau kita ini mau ambil-ambilan data yang dari Habib Rizik. Mau apa? Habib Rizik bilang demikian, orang tua KM50 ngomongnya demikian. Mau apa? Dia ngebahas gak? Enggak. Kenapa? Ketakutan. Terus jangan bermanis-manis mulut begitu ya, yang namanya ulama itu nggak bakalan demikian. Kalau seorang alim, seorang ulama sudah mengatakan kamu itu jelek, berarti yang jeleknya itu kamu. Jangan malah wajah buruk kaca dibelah. Kamu diomongin jelek sama para alim ulama, malah kamu yang mengatakan mereka yang buruk, yang jelek. Jangan seperti itu ya. Dasar kurang mana sih jelema ya, si Dudung. Ngapain, nggak ada ilmunya memang kok. Mana ilmunya? Kalau memang berilmu, ya tentu bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Sulbantani. Maksa amat sih untuk menjadi cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini yang gila itu siapa? Gila hormat, gila nasab, gila wali, kemudian gila kekayaan. Bahkan dalam ini Islahuddin ya Musallam, dalam ceramahnya itu selalu menyebutkan duit, melulu duit itu. Mohon maaf, beliau guru kami memang benar jasadnya main game. Tapi hati dan pikirannya tetap fokus pada rapat. Hebat benar orang ini ya. Beliau terkenal mempunyai kelebihan panca indera. Ini tahun berapa sih kok masih ada orang pikiran kayak begini ya? Kasih komentar sendiri deh. Udah gak ngerti lagi mau ngomong apa ini. Mari kita lihat penyamaran si bejat sebelum tertangkap Bolo ya. Dia sembunyi menyamar di mana? Mari kita lihat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah. Dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata.
Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur, berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu kepada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya Romo Kiai Azhari belum tertangkap Bolo ya, pasti saya masukkan ke dalam galon, tutup rapat. Tutupnya pakai tutup yang lentur ini Bolo ya. Ini stoknya terbatas ya Bolo. Kalian wajib mempunyai ya, yang usaha depot isi ulang air minum itu, pakailah tutup galon yang lentur seperti ini. Tidak terlalu keras Bolo ini ya. Pelan-pelan sudah bisa tertutup rapat ya. Coba dicek di link Bolo. Dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Halo guys, assalamualaikum. Menurut Anda siapa habaib yang paling sakti? Di antaranya ada yang bisa nurunin rantai emas dari langit, ada yang bisa ngundurin pesawat. Tapi menurut saya yang paling sakti adalah Nabi Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. ada yang nurunin susu. Silakan diberikan komentar siapa para habaib yang paling sakti. Dan jangan lupa rajin mengeklaim ya, Jawa milik Tarim, Indonesia milik Tarim, Ana Rojulun Yaman. Rasul itu Rojulun Yaman. Kabeh kowe sundel bolong Tarim, suster ngesot Yaman, gendruwo pocong Hadramut. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Kalau saya menerjemahkan, menjadi garangan jauh lebih mulia daripada menjadi orang yang selalu memandang dirinya suci, yang selalu memandang dirinya mulia. Andai kata ada orang kafir cukup melihat wajah Habib Umar, dia akan masuk Islam. Saya ingin memberikan pandangan terkait dengan materi seperti itu. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab yang hidup sejaman dengan baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad
mereka para paman Kanjeng Nabi Muhammad tidak masuk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dicaci maki 80 tahun oleh Bani Umayyah. Gak pernah balas. 80 tahun di mimbar-mimbar dicaci maki. Seorang habaib memberikan materi mengisahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa Bani Umayyah mencaci maki selama 80 tahun. Kita bisa apa enggak guys ini guys? Padahal Bani Umayyah didirikan setelah Khulafaur Rasyidin. Dan habaib itu pula mengatakan bahwa 80 tahun dicaci maki oleh Bani Umayyah. Padahal beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah umurnya 63. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah pentingnya agama, ada sanadnya, agama ada hujahnya. Jangan ngawur. Kalau bagi yang mendengarkan orang-orang yang mengetahui, ini hanya menjadi sebuah lelucon. Tapi umat, nah jadilah agen ilmu yang bijaksana. Dua ilmu yang paling mahal di dunia ini. Yang pertama adalah ilmu tahu diri. Dengan ilmu tahu diri, kita bisa menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita, dan apa tujuan kita. Yang kedua adalah ilmu tahu batas. Admin pernah menemukan bahwa yang memegang dunia itu dua Habib, Habib Zain sama Habib Umar. Saatnya menunjukkan, apalagi yang teriak-teriak bawa pedang, perang itu, saatnya Anda dipanggil untuk negara, untuk berbakti, negara para wali, di mana di pasarnya tiap hari berkeliaran kurang lebih 200 wali, belum tambal bannya. Saatnya menunjukkan bagaimana Dharma sebagai warga negara Yaman untuk ngebantu kalau ada pesawat tempur yang mengarah ke Tarim itu dimundurkan. Orang-orang berebut untuk tinggal di kota Tarim. Madinatun Nur, kota cahaya. Idza nahnu zurnaha wajadnaha turabaha ka'ambarin mutanafisin. Debunya itu wangi. Orang-orang di sana nggak pakai sendal. Bentuk ta'aduban. Sekarang Tarim memanggil Anda para habaib yang hidup dan ngecopros di Nusantara. Buktikan kewalian Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membanding-bandingkan hambanya. Dalam sebuah cuplikan yang disematkan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Sadaqallahul azim. Kemudian datang ajaran selalu membanding-bandingkan. Fakih Muqaddam Asyar Minal Syekh Abdul Qadir Jailani fil Barzah. Satu habaib yang bodoh lebih utama dari kiai. Berguru kepada satu habaib ukurannya dengan 70 kiai. Telapak kaki habaib walaupun narkoba, walaupun maksiat masih lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Satu habaib lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ajaran macam apa? Pancasila melarang guys, apalagi agama. Tidak kurang dari 250 juta penduduk Indonesia. Dan kami hidup berdampingan satu sama lain. Yang Kristen silakan ke gereja, yang Islam silakan ke masjid. Begitu juga seterusnya. Saling menghormati, menjunjung tinggi harkat martabat, nilai luhur kemanusiaan. Orang soleh memposisikan dirinya sendiri. Dan posisi ini cenderung menyepele orang lain. Ana fil aulia Zai Muhammad fil ambiya. Fakih Muqaddam guys memposisikan dirinya sendiri bahwa kedudukannya di antara para aulia itu Zai Muhammad fil ambiya. Apalagi butuh-butuhne omongnya Fakih Muqaddam Asyar Minal Syekh Abdul Qadir Jailani fil Barzah. Mosok wali sombong ngono guys. Kita bangga bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di Syahrul Ramadan. yakni kewajiban untuk berpuasa. Ojo dumeh. Kalau bahasa Indonesia jangan sok. Ojo dumeh sugih, ojo dumeh kuasa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk mewakili di segala sektor, hasil dari permusyawaratan, orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan, orang-orang yang mempunyai hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan untuk mewakili di segala sektor, hasil dari permusyawaratan. Alhamdulillah, Indonesia yang bersatu, walaupun berbeda suku, berbeda keyakinan, namun tetap satu jua. Tertulis dengan rapi rumusan daripada para leluhur pendiri bangsa Persatuan Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita adalah manusia yang beradab, orang-orang yang mempunyai kapasitas peradaban adiluhung. Di situ kemanusiaan yang adil dan beradab tertulis dengan rapi pada sila kedua. Demikianlah Indonesia yang dihuni oleh orang-orang yang berketuhanan. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai ideologi. Islam mempunyai asas dasar, di mana kita meyakini ada 5 dasar keislaman. 1, syahadat, yakni seorang Islam mengikrarkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila ada man robuka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada man nabiuka selain baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan bukan ajaran Islam. Karena Islam mengenal di mana asas dasar yang nomor 2 adalah sholat, yakni kewajiban fardu ain, kewajiban hamba atau orang Islam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sekali lagi ditata dengan rukun sholat. Sekali lagi, kalau ada statement bahwa orang sholatnya tidak diterima kalau tidak mendoakan kelompok tertentu, maka dipastikan itu pun bukan ajaran Islam. Salam cerdas bangsaku, generasiku. Assalamualaikum. Islam harus mempunyai sanad dan hujah yang jelas. Tidak ngeluarin rantai dari langit sampai ke bumi, tidak hujan susu, tidak ngeliburkan malaikat, tidak panitia hari kiamat, tidak mengusir malaikat ketika pakai muqaddam mengusir malaikat di alam barzah, tidak madamin neraka jahanam. Jangan ngebawa materi Mi'raj 70 kali tanpa sanad dan tanpa hujah yang jelas. Ketika kita dengan anak, maka kita harus tampil sebagai orang tua. Ketika kita dengan orang tua, maka kita harus netepo saliro sebagai anak yang berbakti. Ketika kita di ranah Indonesia, kudu netepo saliro, ngerti empan ing papan, bahwa negara ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ora oleh sakarepe dhewe, guys. Tukbar takbir, tukbar takbir. Ketika kita bicara kepada junjungan baginda Rasul, netepo saliro sebagai umat. Ketika kita bicara netepo saliro kepada zat kang rubening dumadi sebagai kawulo terhadap Gusti, maka berhambalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ajaran leluhur netepo saliro, supaya kita tahu diri. Lucu sekali Robito membuat framing yang tidak cocok dengan kenyataan para habibnya. Mereka merasa diri seolah kumpulan alim ulama yang tidak pernah menyimpang. Padahal 90% ceramah, mereka isinya mendoktrin umat agar untuk tunduk kepada mereka dan keleluhur mereka dengan dongeng, doktrin, dan hadits palsu. Tapi framing Robito seolah para Ba'alawi itu manusia soleh, baik dan tidak menyimpang, malah diruntuhkan oleh ketua Robito itu sendiri lewat jejak digital. Topik mendoktrin umat untuk meniru mencintai 100% leluhur Ba'alawi agar tidak celaka sampai akhirat. Ente sekarang jadi orang yang pertama, kedua, ketiga. Pertama, niru Habib Soleh 100%, maka kamu akan jadi khalifahnya. Kedua, meniru Habib Soleh semampunya, maka kamu dari kiamat kumpul bersama Habib Soleh. Yang ketiga,
cinta sama Habib Soleh, maka insya Allah tidak akan celaka sampai ada di akhirat. Jangan jadi yang keempat, hanya sekedar hadir ada di sini, cuma urusan duniawi saja. Tetapi jadilah kamu buka hati kamu karena kecintaan kamu dengan mereka. Yuhsyarun nas ma'a man ahab. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir, saya husnudzon, semua yang hadir ini insya Allah semuanya kebiin berkah. Semuanya insya Allah yang hadir di sini karena cinta kepada beliau. Semuanya yang hadir ini karena insya Allah berharap dari kiamat dapat syafaatnya orang yang soleh. Bukannya disuruh meniru Nabi, yang Allah sendiri jelaskan bahwa Nabi adalah suri tauladan yang baik, malah disuruh niru dan cinta ke leluhur Ba'alawinya. Memang pantas kalau para Ba'alawi ini fix bukan keturunan Nabi. Dari ceramah Taufik itu saja sudah jelas, kalau umat malah dijauhkan kepada Nabi, dan malah didekatkan, disuruh memuliakan klan Ba'alawi mereka, dari yang hidup sampai leluhur yang sudah mati. Sepertinya benar, jika tes DNA mereka keturunan Yahudi Ashkenazi, karena sangat cocok dengan sifat mereka. Bismillah. Para Habib diam 1000 bahasa ketika Majma' Fuqaha Jawa membatalkan nasab klan Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir Januari 2026, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Wali, Demak, Jawa Tengah. Para ahli fikih Indonesia yang berhimpun dalam wadah Majma' Fuqaha Jawa mengeluarkan sebuah maklumat yang mengguncang jagat Islam tanah air, bahkan berpotensi menggema ke dunia Islam internasional. Dalam maklumat itu, para fuqaha menyatakan satu hal yang selama ratusan tahun dianggap tak tersentuh. Nasab Habib Ba'alawi dibatalkan. Pembatalan ini bukan dengan satu alasan, tapi dengan 4 dalil yang disusun rapi, bernas, dan berlapis. Pertama, dalil syara. Kitab-kitab nasab otoritatif menyebut Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, yakni Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada nama Ubed, Ubaidillah atau Abdullah, yang selama ini jadi cantolan utama klaim nasab klan Ba'alawi. Kedua, dalil sejarah. 11 nama dalam rantai silsilah Habib Ba'alawi dari Ubed sampai dengan Maula Dawila dinilai sebagai tokoh fiktif. Bahkan nama yang paling sering dieluh-keluhkan, termasuk Fakih Muqaddam, menurut para fuqaha, tidak muncul dalam sumber sejaman dan tidak memiliki jejak historis yang bisa diverifikasi. Ketiga, dalil genetika. Uji kromosom Y menunjukkan Ba'alawi berada di haplogrup G, sementara jalur Bani Hashim yang diakui secara luas berada di haplogrup J1. Keempat, dalil pemalsuan sejarah. Mulai dari narasi sejarah nasional, narasi sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besar bangsa, hingga dugaan pembangunan makam-makam palsu yang dinisbatkan pada figur kuno Ba'alawi tanpa sumber yang sahih. 4 dalil, 4 palu godam, dan dalam satu maklumat, klaim itu sepertinya telah disambar petir hingga hancur berkeping. Warganet pun menunggu reaksi dari klan Habib Ba'alawi, karena kita semua tahu, ini bukanlah isu kecil, ini bukan sekedar beda pendapat, ini menyentuh jantung yang selama ini jadi sumber wibawa, kesucian nasab. Maka secara logika, setelah tersebarnya maklumat pembatalan nasab dari Majma' Fuqaha Jawa itu, dunia media sosial harusnya gaduh, seharusnya ada perang narasi besar, seharusnya ada perlawanan, dan seharusnya ada ledakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sunyi senyap. Jangankan petir menggelegar, bahkan gemuruh pun tak ada. Tidak ada serangan balik, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan resmi, tidak ada pula pernyataan pembelaan dari Robitoh Alawiyah sebagai satu-satunya lembaga pencatatan resmi silsilah nasab klan Ba'alawi. Dan yang paling mengejutkan, sosok Rizik Syihab pun diam 1000 bahasa. Padahal selama ini, kalau ada yang menyentuh isu nasab Ba'alawi, Rizik biasanya yang paling cepat menaikkan tensi, biasanya paling keras suaranya, dan paling meledak. Tapi kali ini, tidak ada sepatah kata pun. Jangankan ajakan perang, secuil statement bantahan pun tidak terdengar. Realitas ini tentu saja membuat warganet bertanya-tanya, mengapa Rizik Syihab, Robitoh Alawiyah, bahkan seluruh habaib, seolah memilih diam membisu. Apakah karena mereka memang tidak mampu lagi untuk menjawab, karena tidak punya data, tidak punya kitab, dan tidak punya pegangan apapun, atau ada kemungkinan lain, mereka memang sengaja memilih untuk diam, sunyi, dan membisu? Dalam dunia propaganda, ada satu taktik yang terkenal, taktik yang terlihat pasif tapi sebenarnya sangat mematikan. Namanya strategic silent, keheningan strategis, diam yang disengaja, diam yang dihitung, dan diam yang dirancang dengan cermat. Jadi bukan berarti Habib Ba'alawi tidak tahu dengan maklumat pembatalan nasab mereka. Bukan pula berarti mereka tidak membaca berita tersebut. Mereka tahu, tapi mereka memilih menjadi seperti kata pepatah, kura-kura dalam perahu. Diam seolah tak ikut arus,
padahal itu bagian dari sebuah permainan. Tujuannya satu, membunuh isu tanpa perlu perang narasi. Mereka paham betul. Kalau mereka merespon, isu ini justru akan naik kelas. Para habaib tahu benar, kalau isu ini naik ke arus media utama, maka posisi mereka akan semakin terjepit. Kalau mereka memberikan bantahan, publik pasti akan semakin penasaran. Kalau mereka marah, media sosial akan semakin memanas. Dan kalau mereka mengajak perang, putusan Demak ini justru akan menyebar lebih luas. Maka cara paling aman adalah membiarkan publik lupa. Dan mereka juga paham betul tabiat netizen Indonesia. Karena netizen itu jujur saja bukan pencinta kitab, bukan pemburu arsip, dan bukan pula penikmat kajian. Netizen hanya pencinta sensasi. Hari ini heboh, besok pindah tema, lusa akan lupa. Demikian yang diyakini oleh Habib Klan Bahlawi. Dengan demikian mereka sadar benar. Bila maklumat pembatalan nasab ini tidak diberi drama besar, maka besar kemungkinan isu ini perlahan akan padam dan mati. Tapi masalahnya, strategic silent juga punya satu kelemahan. Apabila diam terlalu lama, strategi ini bisa dibaca sebagai satu pesan yang jauh lebih mengerikan, yakni menyerah. Maka sekarang pertanyaannya tinggal satu, sampai kapan para Habib Klan Bahlawi akan memilih diam? Apakah mereka berharap putusan Demak ini akan tenggelam? Ataukah mereka sedang menunggu momen untuk membalikan keadaan? Karena kalau putusan ini terus dibicarakan, strategic silent akan gagal. Dan ketika strategi diam ini gagal, biasanya yang muncul bukan lagi bantahan halus, tapi ledakan besar. Entah seperti apa bentuk ledakan itu, yang pasti pada saat itu terjadi, kita semua akan melihat, apakah klaim nasab ini benar-benar berdiri di atas bukti-bukti yang valid, atau hanya berdiri di atas mitos, yang selama ini diselimuti doktrin, sehingga sebagian masyarakat takut kualat, takut dosa, dan akhirnya masyarakatlah yang memilih diam. Kalau menurut kalian, diamnya para Habib ini pertanda apa? Strategic silent, atau tanda kepanikan, karena mereka tidak mempunyai cukup data untuk melawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Habib Bahlawi dari Hadramaut Yaman memang telah mengklaim diri mereka sebagai juriyah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tanpa bukti, namun nyatanya jutaan orang tetap mempercayai bahwa mereka adalah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Mereka telah menyebar dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan di negara kita ini mereka dianggap sebagai raja, sehingga di Indonesia mereka memiliki jutaan pengikut. Mereka dianggap sebagai tuan, sedangkan pengikutnya dianggap seperti budak mereka. Kehadiran tesis ilmiah dari Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad memang benar-benar menjadi sebuah pertanda atau kiamat bagi mereka. Karena berkat tesis Kiai Imad tersebut sudah berhasil menyadarkan jutaan umat Islam termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan negara-negara lainnya. Banyak muhibin Habib yang sudah tersadar berkat dari tesis Kiai Imad tersebut, sehingga runtuhlah mimbar-mimbar mereka karena tesis ini. Tesis Kiai Imad adalah kesimpulan ilmiah filosofis yang menyatakan bahwa nasab Bani Bahlawi atau nasabnya para Habib Bahlawi di Indonesia, termasuk di negara-negara lainnya, sudah terputus dari Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini didasarkan pada kajian manuskrip sejarah abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah, di mana Ubaidillah atau Abdullah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terdekat. Bukan hanya itu, Kiai Imad juga berhasil membongkar praktik jual beli nasab di Robitu Alawiyah, di mana menurut hasil dari bongkaran Kiai Imad bahwa Robiatu Alawiyah telah melakukan penjualan nasab kepada orang-orang pribumi, sehingga mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku sebagai juriyah Nabi Muhammad SAW bergelar Habib, padahal nyatanya mereka bukanlah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW, dan nasab mereka tersebut adalah nasab palsu, sehingga mereka telah melakukan penipuan kepada umat Islam yang tidak mengetahui hal tersebut. Seperti kita ketahui, Robitu Alawiyah adalah organisasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1928, di mana organisasi ini menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab dan mengelola pencatatan nasab. Kita lanjut kepada pembahasan awal. Ada banyak bukti bahwa para Habib di Indonesia atau Bani Bahlawi sama sekali bukanlah
keturunan atau juriyah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seperti kesenjangan sejarah. Kritik ulama terletak pada kekosongan catatan sejarah selama berabad-abad. Tokoh kunci silsilah adalah Ubaidillah, yang diklaim sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang kedua, seperti hasil tes DNA. Beberapa pihak menggunakan hasil tes DNA sebagai bukti pendukung. Haplogrup sebagai hasil tes DNA dari individu yang mengklaim bahwa keturunan Ba'alawi menunjukkan haplogrup G atau J2. Sementara ada teori yang menyatakan bahwa garis keturunan Nabi seharusnya berada pada haplogrup J1L859. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang sangat kuat bahwa para Habib Ba'alawi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu hanya mengaku-ngaku saja atau nasab mereka hanya palsu. Meskipun mereka menyebar di seluruh dunia dan masih banyak yang mempercayainya, setidaknya kita tidak boleh percaya, karena sebagaimana dengan penjelasan Kiai Imad, haram mengakui bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.